my reputation, fought for recognition. I was raised an underdog, but taking equation without hesitation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran teman-teman semua. Hadiran ini pagi ini menjelang siang kita akan belajar nih teman-teman mengenai bantuan hidup dasar atau BHD. BHD ini dilakukan ketika ada pasien atau orang atau pengunjung yang datang, atau ketika kita berada di tempat umum, dilalah nggak di sini juga bisa terpakai. Orangnya atau pasiennya jatuh tidak sadarkan diri. Tapi tidak semua orang yang tidak sadarkan diri bisa di RJP atau di kompresi jantung atau di pijat jantung. Jadi ciri-cirinya apa? Yang boleh dilakukan RJP atau pijat jantung, nanti orang yang tidak sadar, kita henti nafas dan henti jantung setelah kita periksa dan tidak ada nadinya. Tapi kalau misalnya orang jatuh, misalnya cuma pingsan, orangnya nafas ya masih normal, jantung nadinya masih normal, tidak perlu kita bantuan hidup, cukup ditunggu saja. Nanti untuk langkah-langkahnya kita belajar bersama. Nanti materinya saya kirim di dulu. Kirim ke dulu. Ini kita pengenalan alat-alatnya. Yang pertama, dulu sistemnya tuh ABP kalau untuk pertolongan pada pasien BHD. Terus direvisi, nggak ABC lagi, bukan RW breathing circulation, tapi CAB dulu Mas ya. CAB dulu. C nafasnya RW, terus B yang terakhir breathingnya. Itu nanti pernapasannya, nanti ventilasinya pakai apa? Bisa dengan bantuan langsung tanpa alat atau dengan alat-alatnya yang bagging. Nah, bagging ini bisa dipakai bagging. Bagging ini gunanya untuk memasukkan atau memberikan bantuan nafas. Kalau misalnya tidak ada, langsung aja mulut ke mulut, nanti caranya ini langsung ada pasiennya atau gimana karena tidak ada pakem. C kan sirkulasi, circulation itu tadi. Circulation dengan cara kompresi atau pijat jantung. Pijat jantung ada dua caranya. Yang pertama dari pijat jantung itu sendiri atau RJP-nya. Terus yang kedua dengan bantuan nafas. RJP-nya itu dilakukan 100 sampai 120 kali per menit. Sedangkan 1 menit itu kan 60 detik. Iya. Jadi kalau dikira-kira 1 detik untuk 2 kali pijat. Caranya seperti apa nanti kita praktekkan. Masing-masing mijeti lantai ya untuk latihan. Terus setelah itu minimal interupsi. Kalau misalnya kita gantian udah capek ya penolongnya, biarlah kok nggak cuma kita, ada banyak orang, misal 2 orang atau 3, monggo nggak apa-apa bergantian, asalkan jaraknya tukeran, jangan ngulek-ngulek lebih dari 10 detik. Kurang dari 10 detik interupsi aja. Kalau lebih dari itu yo berbahaya, bisa menurunkan persentase dari keselamatan pasien yang mau kita tolong. Terus setelah itu untuk kedalamannya berapa? Kedalamannya kira-kira 5 cm kalau misalnya orang dewasa, 5 sampai 6 cm. Tenaganya kalau cewek biasanya maksimal ya segitu, 5 sampai 6 cm. Tapi kalau bapak-bapak kalau dimaksimalkan 100% biasanya sampai patah tulang. Jadi jangan. Kira-kira 5 cm itu mungkin setengah tenaganya aja kalau bapak-bapak yang gede ya. Jadi jangan dikumpulkan. Terus setelah itu setelah kompresi kompresi kan 30 kali. RJP 1, 2, 3 sampai 30. Setelah itu berikan nafas buatan. Nafas buatannya 1 detik saja. Misalnya pakai mulut, dijepit dulu hidungnya pasien, baru nanti maaf ya Mbak ya. Maaf loh, misal gini terus berikan nafas 1 detik. Kalau misalnya pakai ini, kita pakai dibuka maskernya, boleh Mbak ya? Maaf ini cuma gitu kan. Ini nggak boleh ada yang
ada selanya. Jadi antara kulit sama karet ini nggak boleh ada sela-selanya atau udara yang keluar. Jadi plek, kontak semua. Terus cara pegangnya ya teman-teman, C. Terus melingkari ini. Nanti tak putarkan bisa. Jadi kira-kira jangkep segini. Jangan cuma ininya Pak yang dipegangin biar ditekan, jangan. Ini yang dipegangin C. Nah ini tiga ini gunanya untuk apa? Maaf ya Mbak ya. Kalian cepat. Biasa sekalian. Ini, terus ini untuk agak mengangkat. Kita tadi Mbak, sama saja ya. 3, 1, 2, 3 untuk mencengkeram ini. Jadi sambil buat ngangkat gini. Biasanya kalau misalnya korbannya gini tidak sadar, nafasnya nggak sadar, misalnya orangnya nggak sadar ya, otomatis jalan nafas jadi tertutup. Ngorok kadang kalau misalnya lidahnya jatuh ke bawah, ke belakang, ngorok. Nah ini kita bantu dengan chin liftnya seperti ini. Nah ini sambil gini ya, kayak gini, terus ini. Dipercaya. Tapi kalau misalnya punya temen, alhamdulillah. Berarti yang satu buat mencet ini, yang satu fokus megangin ini tadi. Meganginya juga sama, gini. Terus yang ini buat megang batuknya. Dahinya ini ditekan ke sana, ini untuk mengangkat. Jadi head tilt, chin lift. Kalau teman-teman sudah pada latihan. Kayak gitu. Misal, ini kan tadi untuk kompresi RJP ya, untuk pijat jantung. Terus yang kedua untuk A, airway. Misal airway kok itu tadi ada benda-benda asing di dalam mulut, di dalam hidung. Yang pertama bisa disuction kalau misalnya bentuknya cairan. Lendir juga bisa disuction. Kalau misalnya benda-benda lain bisa disapu pakai jari. Caranya kayak gitu. Misalnya ini gigi atas bawah. Itu nanti bisa teman-teman buka dengan cross seperti ini. Cross, ininya dibuka seperti ini. Yang salah satu pegang gini, lah yang satu nanti kita buat masukkan akses ini. Ini untuk masuk mengeruk apa yang ada di dalam mulut. Misalnya ada benda-benda yang bikin jatuh sedap, bisa itu dikeluarkan. Kalau misalnya tadi Bu Nini bilang ngorok ya, ada namanya alat bantu yang lain. Ini OPA, kan bukan OPA Korea. OPA ini. OPA ini bisa membantu supaya jalan nafas tetap terbuka. Ini gunanya untuk menekan lidah supaya lidahnya tetap di situ, nggak jatuh ke belakang. Kadang kalau misalnya orang yang nggak sadar, lidah itu jatuh sendiri ke belakang, akhirnya ngorok. Model suaranya seperti itu. Caranya, karena tidak ada pantong, ini saya cerita aja ya. Ini diukur dulu ukurannya. Kalau Mbak Eldi kita pakai yang paling kecil dulu juga. OPA ini cara ngukurnya dari sini ke sini. Yang ini diukurnya dari pojok mulut, pojok bibir sini. Ini diukur. Terus ini yang bagian lebarnya ini di sudut rahang bawah. Jadi kita ukur kira-kira pintu dada. Cukup ya. Misal atau segini dari mulut saya sini sampai ke rahang sini, kira-kira segini. Soalnya kenapa kalau misalnya terlalu besar nanti malah semakin ke dalam, bisa melukai organ-organ yang di setelahnya masuk apa namanya faringnya seperti itu. Nah, cara puternya nggak asal dimasukkan. Kalau misalnya kita punya tang spatel atau spatula lidah itu ya, bisa itu ditekan dulu di 2/3 agak ke bawah ke belakang, 2/3 posterior. Habis itu kita masukkan, masuk. Tapi kalau misalnya nggak punya spatula itu tadi, masuknya dengan cara diputar seperti ini ke atas adanya. Diputar ke atas. Kalau misalnya sudah melewati dinding posterior dari palatum dulum yang langit-langit atas ini, berarti kita putar ke belakang. Jadi masuk, begitu sudah mulai nggak keras lagi, kita putar pelan-pelan. Dan jangan cepet-cepet teman-teman. Kadang kalau di pantom kan keras ya. Kalau misalnya di manusia lebih lunak.
Jadi hati-hati, pelan-pelan aja memasukkannya. Masukkan sampai diputar. Nanti otomatis sudah ngeset sendiri, sudah tertata di situ. Itu untuk alat bantu LW-nya. Terus untuk breathing tadi sama. Oh ya, untuk breathing ya, kalau misalnya sudah ada ini menekannya enggak yang 30 seret, tapi ini terus dilakukan setiap 6 detik sekali. Misal orangnya sudah datang malamnya, itu 2, 3, 4, 5, 6 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi detikan, bukan hitungan. Tik, 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 6, seperti itu. Kalau misalnya enggak ada, gitu, biasa nafas 2 kali. Kayak gitu. Teman-teman kalau misalnya mau pegang ini, monggo dicoba satu-satu cara pegangnya tadi dengan CE clap. Kalau enggak ya siapa yang mau bubuk di sini, apa Mas Astra atau Pak Anto yang tahu? Oh ya, untuk prakteknya tangannya nanti untuk kakinya kayak gini ya teman-teman. Kakinya seperti ini, cuma kayak gini biasa. Terus untuk tangannya posisinya ada di gambar sebetulnya. Tulang ini dari apa ya ngarang dia? Bagian cekungan. Kalau misalnya teman-teman raba pasti ada cekungan ya di antara tulang selangka ini. Ini sampai atasnya ulu hati. Ini kan sepanjang tulang dada, tulang sternum. Ini yang kita pakai bagian setengahnya, setengah ke bawah. Jadi misal ini panjangnya tulang sternum ya. Ini separuhnya yang kita tekan yang bagian sini. Atau untuk arah-arah enaknya di antara dua penting, misal kayak gitu. Berarti kira-kira di sini. Di tengah-tengahnya. Oke. Kita pastikan dulu sampai lupa, Bu. Kalau misalnya kita mau menolong pasien atau orang yang tidak sadar, nih kayak gini disingkirkan. Pastikan lokasinya aman semua, aman pasien, aman kita juga. Ini ya. 1, 2, yang gerak ini, bukan ininya toh. Tadi kan yang di bawah tadi sempat bikin komedi. Yang gerak gini, padahal bukan ya yang gerak ini. Jadi ini tumpuannya ada di sini, tumpuannya ini kita. Yuk kita sambil praktek. Oh pakai pijetin aja deh. Kalau lokasinya kan di sini, jelas. Ini tak pakai buat sini dulu ya, soalnya kan empuk. Gini. Oke, tuh. Kita bisa merasain di sini kalau misalnya kerso bisa pijet-pijet teman-teman sebelahnya ya bisa. Penting kita boleh gini-gini. Yang pertama cek kesadaran. Cek kesadaran beda dia sudah ada revisinya dari yang 2010 kemarin 2015 ada revisi. Tidak perlu look, listen, feel. Jadi yang dilihat terus didengarkan nafasnya, diraba ada aliran nafas dari hidung, nggak perlu, itu terlalu buang-buang waktu ternyata. Jadi langsung saja begitu nggak sadar, Pak Asra, maju. Pak Asra langsung mengamankan lokasi dulu. Amankan dulu. Kalau misalnya ada benda yang lain disingkirkan, posisi sudah aman, digunakan. Kurang lurus digunakan. Terus habis itu cek kesadaran pasien dulu. Terus habis itu diraba arterinya yang berada di leher atau karotis. Oh iya, cara memeriksanya teman-teman sudah tahu. Dilihat dari ini, pakai 2 atau 3 jari tangan dulu. Non saya nggak sih. Diraba bagian trakea atau ini kalau misalnya teman-teman lehernya, trakea ini ya. Ini digeser di sebelah kanan atau kirinya. Pasti kalau teman-teman meraba sendiri ada teraba. Nah, antara ini sama apa namanya sternocleidomastoideum, itu otot yang kalau kita gini kelihatan seperti V gitu ya. Antara ini dan ini di situ tempatnya. Diraba dan tidak boleh lebih dari segini. Misal teman-teman kayak ini kan
terasa jedut-jedut. Ya, kalau misalnya menemukan korban seperti ini, kok dalam 10 detik kesulitan nggak ketemu, berarti ya memang nggak ketemu. Sudah langsung lakukan RJP seperti itu. Oke, diraba misal. Denyutnya teraba atau tidak, tadi dari awal di awal saya sudah menjelaskan yang tidak teraba nadi atau tidak teraba ya nadinya ya. Oke, langsung dilakukan RJP. Ya, sebelum dilakukan RJP saya sampai lupa. Minta bantuan orang lain atau kalau bisa kita telepon dulu untuk memanggil bantuan. Bisa menelponkan ambulan, minta tolong sama orang lain. Mbak, tolong teleponkan ambulan. Ya, ya. Oke. Cek pasien sudah sadar apa belum? Di raba nadinya ada atau tidak? Kemudian cek pasien. Nadi sudah teraba. Jika nadi sudah teraba, pasien diposisikan posisi RUSD. Minta bantuan orang di sekitar untuk memanggilkan ambulansnya. Tolong telepon ambulans. Lalu mulai kompresi. Lokasinya setengah bawah tulang sternum. Bawah tulang sternum. Oke. I've been thinking about